Ya, shalom. Saya percaya setiap kita ada dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Masih tetap tentang penginjilan. Ya, mungkin setiap kita, saudara-saudara, teman-teman, sudah mulai memberitakan Injil, sudah mulai berani menceritakan kesaksian tentang Tuhan Yesus. Tapi rasanya kok masih berat untuk ditembus gitu. Rasanya kok sulit banget ya. Saudara, kita perlu kuasa yang daripada Roh Kudus. Mungkin kita sudah mulai mencoba kesaksian, kita sudah mulai mencoba mungkin sharing tentang bagaimana perbuatan Tuhan dalam hidup kita, tapi kok kayaknya sulit banget orang ini ya, gitu ya, atau sulit banget untuk ditembus. Teman-teman, mari kita lihat bagaimana Paulus gitu ya melakukan pelayanan penginjilan. Kalau kita lihat di 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi ada beberapa mungkin yang kita temui mereka sulit. Kenapa? Karena itu tadi ilah zaman ini. Apa itu ilah zaman ini? Kesenangan-kesenangan dunia, apa yang diagung-agungkan oleh dunia, apa yang dikejar oleh dunia, ketenaran gitu ya, harta dan lain sebagainya. Orang berlomba-lomba sekarang gimana sosial medianya mereka diikuti, di follow oleh ribuan orang, jutaan orang, sehingga bisa menghasilkan duit. Ujung-ujungnya adalah duit. Itulah ilah zaman ini, saudara. Dan mereka mulai dibutakan sehingga sulit sekali untuk menerima kebenaran Injil, menerima kabar keselamatan, karena mata hati mereka dibutakan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kalau kita baca 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5, 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami patahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi nggak bisa cuma, saudara, nggak cuma sekedar seadanya kita memberitakan kabar Injil, berita keselamatan, tetapi kita perlu berdoa. Di sini dikatakan bahwa perjuangan kami bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Jadi perlu untuk kita berdoa. Ketika kita dapat sesuatu, misalnya untuk menginjil gitu, memberitakan keselamatan buat teman kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Ada baiknya kita berdoa buat teman yang akan kita injili ya gitu ya. Kita doakan dulu. Kita patahkan segala keangkuhan manusia, pikiran-pikiran yang bukan daripada Kristus. Jadi di sini dikatakan, Paulus bilang, dan menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kenapa? Karena keangkuhan manusia ini menentang pengenalan akan Allah. Mereka merasa bisa. Jadi perlu setiap kita ada doa syafaat. Namanya seperti itu. Doa syafaat untuk orang-orang yang memang mau kita injili. Doa syafaat yang memang orang-orang yang sudah Tuhan taruh dalam hati kita untuk kita beritakan keselamatan. Kita mulai berdoa buat mereka. Kita berdoa buat mereka. Di sana saya percaya ketika kita berdoa, kita disingkapkan oleh Roh Kudus apa saja yang kita doakan. Contoh misalnya saya mau menginjil rekan saya, namanya mungkin Ridwan gitu ya. Saya mau menginjil gitu ya. Saya mau memberitakan keselamatan buat dia. Nah, sebelum saya pergi ke dia atau menghubungi dia atau mulai menginjil dengan dia, saya berdoa. Kalau perlu berdoa puasa, menangis buat jiwa-jiwa, menangis buat dia di hadapan Tuhan. Jangan cuma nangisin masalah, jangan cuma nangisin mantan gitu kan. Nangis buat jiwa-jiwa. Itu wah, luar biasa. Menangis buat dia, minta belas kasihan Tuhan, dan Roh Kudus akan singkapkan. Atau Roh Kudus bukakan dia sedang punya masalah A, B, C ya. Roh Kudus singkapkan ayat tertentu mungkin seperti itu untuk kita boleh bagikan ke dia. Dan ketika kita ketemu dengan dia, kita tinggal share apa yang kita doakan. Aku berdoa buat kamu tadi malam kok dapat seperti ini.
Dan saya percaya hikmat yang daripada Roh Kudus itu membuat orang itu terheran. Kok tahu sih masalahku gitu ya. Bukan kita yang tahu, tapi Roh Kudus. Dan ketika kita mulai berbicara, dia akan mendengarkan. Kenapa? Karena tadi sebelumnya kita sudah berdoa untuk mematahkan segala benteng-benteng keangkuhan manusia itu, kita patahkan, kita rubuhkan, dan kita menawan pikiran-pikiran dalam pikiran Kristus. Gitu teman-teman. Jadi ayo mulai, tidak hanya sekedar memberitakan, tapi mulai dengan doa. Dimulai dengan doa. Bila perlu saudara ambil puasa, menangis buat mereka, nangis buat jiwa-jiwa. Saya percaya pintu-pintu penginjilan akan dibukakan, hati-hati yang keras akan dilembutkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.